Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama bersyukur kita kepada Allah Rabbul Izzah atas segala limpahan karunia yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang Allah berkahi ini di dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yaitu salat 5 waktu, yang mana salatnya adalah salat maghrib secara berjamaah, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh kita dan menjadikan amal soleh yang telah kita lakukan menjadi pemberat timbangan amal soleh kita di hari kiamat nantinya. Amin. Kemudian tidak lupa salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan, tercurahkan kepada suri tauladan kita, panutan kita, baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarganya dan juga kepada seluruh pengikutnya yang senantiasa mengamalkan sunnahnya dan meninggalkan larangannya hingga hari kiamat nanti tiba. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita memulai pembahasan kita, izinkan kami menyampaikan sedikit nasihat untuk diri kami pribadi dan untuk jamaah sekalian, yaitu bahwasanya kita sekarang berada atau masih berada di bulan yang Allah muliakan. Ya, kita masih berada di bulan haram, yang mana kalau kita berbuat kemaksiatan, niscaya kemaksiatan yang kita lakukan khususnya di bulan haram ini, bulan yang Allah muliakan ini, maka Allah akan beratkan ganjarannya nanti di hari kiamat kelak. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mari kita maksimalkan apa yang telah Allah berikan kepada kita untuk senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal dan berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Jalla wa Ala, agar nanti kiranya di hari kiamat kelak kita tidak menjadi orang-orang yang merugi. Baik, jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali lagi kita lanjutkan pembahasan kita setelah sekian lama kita berlibur. Namun alhamdulillah Allah masih berikan taufik kepada kita untuk mampu duduk berjamaah, duduk bersama-sama dalam rangka menyampaikan atau mempelajari firman-firman Allah dan juga sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang insyaallah akan kita bahas dari sebuah kitab yang dikarang oleh guru kita, yaitu Al-Ustaz Dr. Firanda Dirja hafizahullahu taala, ya, yang mana bukunya berjudul Syarah Rinci Rukun Iman. Ya, alhamdulillah setelah sekian pertemuan, yang mana sekarang kurang lebih sudah pertemuan ke-14, kita sudah menyelesaikan rukun iman yang pertama, yaitu rukun atau beriman kepada Allahu Azza wa Jal, yang mana pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan bagaimana cara kita betul-betul mengimani Allah Jalla wa Ala, ya, baik itu dari sisi tauhid yang terbagi menjadi 3 dan lain-lainnya, ya. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang bagaimana cara kita beriman kepada Allah dengan kita mengesahkan nama-nama dan juga sifat-sifat Allahu Azza wa Jal.
Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, masuk ke halaman berikutnya, yaitu halaman 331, ya. Bab yang kedua. Di sini beliau menyebutkan rukun kedua, iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat, ya. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini beliau menyebutkan beberapa urgensi untuk beriman kepada malaikat. Namun perlu kita ketahui jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, banyak orang-orang di luar sana yang mereka tidak mengimani yang namanya malaikat, tidak meyakini bahwasanya ada malaikat, dan malah ada yang membantah bahwasanya malaikat itu hanya sekedar omong kosong belaka, wal'iyadzubillah. Maka seorang mukmin yang sejati tidak pantas baginya untuk tidak meyakini bahwasanya ada malaikat Allah Jalla wa Ala. Taib, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ketahui, dengan beriman kepada malaikat, sejatinya kita sedang beriman kepada Allah Azza wa Jal. Maka tidak sempurna seseorang dikatakan sebagai orang yang beriman, khususnya beriman kepada Allah, apabila dia tidak meyakini atau mengimani tentang adanya malaikat, ya. Karena sejatinya ketika kita beriman kepada Allah Azza wa Jal, maka konsekuensi dari beriman kepada Allah Azza wa Jal adalah kita harus pula beriman kepada malaikat Allah Jalla wa Ala, ya. Kalau tidak demikian maka kita tidak beriman dengan iman yang sempurna, atau na'udzubillah malah tidak dikatakan beriman sama sekali. Taib, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Di sini beliau menyebutkan urgensi iman kepada malaikat. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan urgensi iman kepada malaikat, maka kami ingin bertanya kepada jamaah sekalian, apa itu malaikat? Apa itu malaikat jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Seringkali kita mempelajari rukun iman ada 6. 1, beriman kepada Allah. 2, beriman kepada malaikat. 3, beriman kepada 3, beriman kepada siapa? Kepada kitab-kitab Allah. Dan keempat, beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Dan yang kelima, beriman kepada hari kiamat atau hari akhir. Dan yang keenam, beriman kepada al-qadha wal qadar, takdir yang baik ataupun takdir yang buruk, ya. Apa itu malaikat jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah? Apa kiranya definisi dari malaikat? Ada yang tahu, Pak? Yang tahu angkat tangan, Pak. Ada hadiahnya. Nggak ada yang tahu. Antum beriman kepada malaikat atau tidak ini? Bagaimana antum mengimani sesuatu yang tidak antum ketahui? Malu-malu, Pak? Jangan malu-malu, Pak. Hadiahnya lumayan, Pak. Nggak ada yang mau? Masya Allah, tawadhu sekali, Masya Allah. Tafadhol, Pak. Malaikat itu apa? Cukup? Atau masih ada lagi? Tidak, cukup insyaallah. Baik, barakallahu fiik. Kata Bapak adalah pembantu Allah yang terbuat dari cahaya, yang dia senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Ini sudah bagus, dan ini kurang lebih sudah 99%-nya, ya. Namun yang perlu kita tambahkan dari pengertian yang telah Bapak sampaikan adalah bahwasanya malaikat itu makhluk Allah. Makhluk Allah, ya. Baik, tafadhol, Pak. Barakallahu fiik. Ada hadiahnya, tapi hadiahnya enggak seberapa, Pak, ya. Insyaallah. Tafadhol. Hadiahnya dari Arab. Barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah, ya. Malaikat adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan dari cahaya.
yang mana para malaikat ini senantiasa diperintahkan oleh Allah untuk melakukan ketaatan dan tidak pernah berbuat maksiat kepada Allahu Azza wa Jal. Kenapa demikian? Kenapa kita harus menyebutkan bahwasanya malaikat itu adalah makhluk Allah? Karena betapa banyak di antara kaum muslimin itu yang menyembah kepada malaikat. Maka kembali lagi kepada pelajaran yang pertama. Ketika kita beriman kepada Allah Azza wa Jal, sudah kita jelaskan secara luas bahwasanya selain Allah adalah apa? Selain Allah adalah makhluk. Dan yang namanya makhluk tidak boleh, tidak pantas, tidak layak untuk kita palingkan ibadah kepadanya. Maka apakah boleh kita menyembah malaikat? Jelas jawabannya tidak boleh. Taib. Barakallahu fikum. Taib, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di antara beberapa yang beliau sebutkan di sini adalah urgensi ketika kita beriman kepada malaikat. Yang mengharuskan kita, kenapa kok harus beriman kepada malaikat? Yang pertama beliau sebutkan adalah satu, iman kepada malaikat termasuk rukun iman. Iman kepada malaikat termasuk salah satu di antara rukun iman. Maka sebagaimana tatkala Nabi SAW ditanya oleh malaikat Jibril, yang tatkala itu malaikat Jibril menjelma menjadi makhluk seperti manusia, ya. Beliau bertanya kepada Nabi Muhammad, "Akhbirni 'anil iman." Kemudian Nabi SAW menjawab apa? Al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Di sini beliau ditanya, "Kabarkan kepadaku wahai Muhammad, apa itu iman?" Dan beliau menjawab 6 yang disebutkan atau yang dimaksudkan dari iman. Yang pertama adalah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, dan beriman kepada Rasul-Rasul Allah, dan beriman kepada hari akhir, dan juga beriman kepada Al-Qadha dan Al-Qadar. Ya. Maka tatkala seseorang tidak beriman kepada malaikat, sejatinya dia tidak sedang beriman. Maka ini kenapa kita harus mempelajari iman kepada malaikat, ya. Dalilnya adalah kata kata Allah Jalla wa Ala, ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaika wal kitabi wan nabiyyin." Ya. Akan tetapi yang namanya kebajikan adalah tatkala seseorang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, dan juga para nabi. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, penting untuk kita beriman kepada malaikat. Karena rukun iman yang kedua, atau iman kita tidak akan sempurna apabila tidak ada di dalamnya rukun iman yang kedua ini, ya. Nah, di dalam hadis yang sudah tadi kami sebutkan, ya, di situ beliau Rasulullah SAW juga menyebutkan adalah salah satu di antara bentuk beriman adalah kita beriman kepada para malaikat. Baik. Yang kedua di antara bentuk atau kenapa kita harus mempelajari tentang rukun iman, khususnya iman kepada malaikat. Yang kedua adalah terdapat penyimpangan-penyimpangan terkait iman kepada malaikat. Ini kenapa kita harus mempelajari tentang iman kepada malaikat. Karena banyak orang itu terjerumus, tergelincir ke dalam penyimpangan tentang beriman kepada malaikat. Apa di antara bukti atau contohnya? Di sini beliau sebutkan. Yang pertama adalah orang-orang ateis tidak akan beriman kepada malaikat. Ya. Jangankan beriman kepada malaikat, kata beliau hafizahullah ta'ala, Tuhan saja mereka tidak mengimaninya. Ya. Berarti tatkala seseorang tidak beriman kepada malaikat, sejatinya dia sedang menjadi orang yang tidak meyakini adanya Allahu Azza wa Jal.
Maka ini ngeri, Pak, kalau misalnya ada di antara kita yang tidak mengimani Allah Jalla wa'ala, khususnya beriman kepada malaikat-malaikatnya. Taib. Yang kedua, di antara bentuk penyimpangan terhadap iman kepada malaikat adalah kaum musyrikin Arab yang mengkultuskan malaikat hingga menjadikan malaikat sebagai putri-putri Allah. Ya. Kata Allah Jalla wa'ala di dalam surat Az-Zukhruf ayat 19. Az-Zukhruf ayat 19. Mereka meyakini bahwasanya malaikat itu adalah anak perempuannya Allah Subhanahu. Ya. Allah tidak akan beranak, tidak pula diperanakan. Ya. Maka ini penyimpangan yang nyata. Kata Allah Jalla wa'ala, wa ja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahmani inatha asyahidu khalqahum satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Ya. Dan mereka orang-orang musyrikin, orang Arab musyrikin yang zaman dulu itu, mereka menjadikan hamba Allah di sini maksudnya adalah malaikat, adalah anak-anak perempuannya Allah Jalla wa'ala. Asyahidu khalqahum, kata Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalian menyaksikan penciptaan para malaikat itu? Kata Allah Jalla wa'ala, satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Kelak nanti apa yang mereka ucapkan akan Allah catat dan pasti akan disaksikan oleh dan akan dipertanyakan atau dipertanggungjawabkan nanti di khalayak manusia, jin dan malaikat di depan Allah Jalla wa'ala. Ya. Maka jangan sampai kita meyakini bahwasanya malaikat itu adalah anak-anak Allah, karena Allah lam yalid walam yulad. Allah itu tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Di dalam firman Allah yang lain juga menjadi dalil atau bantahan bagi orang-orang yang mengatakan bahwasanya malaikat adalah anak Allah. Di dalam surat An-Najm ayat 27, innal ladzina la yu'minuna bil akhirah la yusammunal malaikata tasmiyatal untha. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kepada hari akhir, mereka itu senantiasa menamakan malaikat dengan perempuan, ya. Menamakan malaikat dengan nama-nama perempuan. Nah, ini nggak boleh, ya. Kenapa demikian jamaah sekalian? Karena sejatinya kita tidak boleh mengatakan malaikat itu memiliki jenis kelamin. Ya, jadi malaikat itu, Pak, Bu, tidak boleh kita katakan mereka laki-laki, tidak boleh pula mereka perempuan. Ini harus diyakini dan harus betul-betul kita ingat. Ya, jadi jangan sampai kita meyakini bahwasanya malaikat itu pasti laki-laki atau malaikat itu perempuan. Na'udzubillah. Enggak. Sama sekali tidak ada riwayat yang mengatakan bahwasanya malaikat itu laki-laki atau perempuan. Dan Allah mencela orang-orang yang mengatakan bahwasanya malaikat itu berjenis kelamin perempuan. Ya. Apa ganjarannya ketika seseorang mengatakan bahwasanya malaikat itu adalah perempuan? Ya, di sini Allah menyebutkan innalladzina la yu'minuna bil akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhir adalah mereka yang menyebutkan bahwasanya malaikat itu perempuan. Berarti kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya malaikat itu perempuan, sejatinya dia tidak beriman kepada hari akhir. Baik. Nah, gitu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Baik. Di antara penyelewengan yang berikutnya, ya, yang ketiga adalah orang-orang musyrikin Arab di zaman itu, mereka ada yang menyembah malaikat. Ya, ada yang menyembah malaikat. Ya. Apa dalilnya? Firman Allah Jalla wa Ala ayat 19 dan 20, ya. Lanjutan ayat yang tadi. Wa ja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahmani inatha asyahidu khalqahum satuktabu syahadatuhum wa yus'alun wa qalu law syaa ar-rahmanu ma 'abadnahum ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yakhrusun. Ya. Dan mereka menjadikan malaikat-malaikat itu sebagai hamba-hamba Allah, ya, hamba-hamba Allah, ya, yang perempuan. Apakah kalian menyaksikan perkataan mereka atau penciptaan malaikat? Ya, kelak nanti akan dicatat apa yang mereka ucapkan dan akan dipertanyakan. Dan mereka orang-orang Arab musyrikin di zaman dulu mengatakan, kalau Allah menghendaki, maka kami nggak akan menyembah mereka, nggak akan kami menyembah malaikat. Nah, ini perkataan orang-orang musyrikin di zaman dahulu, ya. Ma abadnahum ma lahum bidzalika min ilm
inhum illa yakhrusun. Ya. Akan tetapi mereka tidak memiliki pengetahuan tentang malaikat tersebut, dan mereka tidak lain hanyalah berprasangka menduga-duga belaka. Ya, ini bahaya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Mereka menyangka mereka menyembah malaikat, namun sejatinya mereka menyembah jin. Nah, ini khatir, ngeri, ya. Mengerikan ini perkaranya. Maka jangan sampai ada di antara kita ataupun keluarga kita yang meyakini bahwasanya malaikat boleh untuk disembah. Ini salah satu di antara bentuk penyelewengan di dalam iman kepada malaikat, dan masih banyak lagi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, tentang malaikat. Ya. Di antara mereka ada juga yang mengolok-olok malaikat. Ya. Di antara mereka ada juga yang mengolok-olok malaikat, dan di antara juga ada yang sampai memusuhi malaikat. Nah, ini nggak boleh, ya. Ini penyelewengan. Tidak boleh kita mencela malaikat ataupun memusuhi malaikat. Kenapa demikian? Karena kata Allah Jalla wa Ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 98, "Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin." Barang siapa yang memusuhi Allah, memusuhi malaikat-malaikat Allah dan utusan-utusan Allah, rasul-rasul Allah, khususnya Jibril dan juga Mikail, sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang kufar. Ya, berarti jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika ada di antara kita yang memusuhi Allah, memusuhi malaikat, tidak meyakini bahwasanya ada malaikat, ada yang mencatat gerak-gerik kita, dan tidak beriman kepada rasul-rasul Allah, khususnya Jibril dan juga Mikail, berarti kita sedang menjadi musuhnya Allahu Jalla wa Ala. Maka perlu diperhatikan dengan baik jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Baik. Selanjutnya jamaah sekalian, di antara urgensi kenapa kita harus mempelajari iman kepada malaikat. Ya, di yang ketiga beliau menyebutkan beriman kepada malaikat akan mempengaruhi kepribadian dan amal seseorang. Betul jamaah sekalian. Ketika seseorang meyakini bahwasanya ada malaikat yang telah Allah utus, maka niscaya kepribadiannya dan amalan-amalannya akan menjadi baik. Contoh, ketika seseorang meyakini ada yang namanya malaikat yang mencatat amal soleh dan mencatat amal toleh, amal yang buruk, apakah dia akan bermaksiat? Ketika seseorang meyakini bahwasanya ada malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk mencatat setiap gerak-gerik hamba, apakah dia akan bermaksiat kepada Allah? Jawabannya tentu tidak. Tentu tidak. Taib. Ini salah satu di antara contoh. Ketika seseorang beriman kepada malaikat, niscaya amalannya, pribadinya akan menjadi lebih baik. Taib. Di antara contoh yang berikutnya, ketika seseorang meyakini bahwasanya ada malaikat yang sudah diperintahkan oleh Allah untuk mengatur curah hujan dan lain seterusnya, maka niscaya dia tidak akan khawatir, khususnya para petani yang memang bergelut dan membutuhkan tentang hujan ini. Ya, kalau dia petani yang beriman kepada Allah dan juga malaikat, khususnya malaikat yang diciptakan oleh Allah untuk mengatur curah hujan, maka niscaya dia tidak akan khawatir dengan yang namanya paceklik dan lain seterusnya. Namun ketika seseorang menyandarkan kepada makhluk selain yang Allah perintahkan untuk mengatur hujan ini, niscaya mereka akan berbuat kesyirikan. Mereka akan mendatangi kuburan, mereka akan mendatangi penghuni ini, mendatangi pohon ini dan lain seterusnya. Ya. Ini salah satu di antara contoh kenapa ketika seseorang beriman kepada malaikat, niscaya amalnya, pribadinya akan berubah. Ya. Ya. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan di antara bentuk seseorang ketika beriman kepada malaikat, niscaya pribadinya akan baik dan amalnya akan baik, adalah seperti yang disebutkan oleh beliau hafizallahu taala. Beliau di sini membawakan sebuah hadis yang mana Nabi SAW mengatakan, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala surah. Sesungguhnya malaikat itu nggak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada gambar makhluk hidup dan juga anjing. Lihat Pak,
Ketika seseorang memiliki rumah dan di rumahnya ternyata ada gambar makhluk hidup, gambar makhluk hidup dan juga anjing, maka niscaya rumahnya tidak akan dikunjungi oleh malaikat rahmah. Ya. Ketika seseorang meyakini bahwasanya dia butuh akan rahmat dari Allah Azza wa Jal, maka dia akan berusaha menghilangkan dari rumahnya yang namanya gambar makhluk hidup, apalagi memiliki anjing. Ya, betapa banyak di antara kaum muslimin yang mereka menaruh dengan sengaja gambar-gambar makhluk hidup. Iya, khususnya ketika antum main ke rumah, atau bukan main, belanja ke warung salah satu rumah makan. Betapa banyak di antara rumah makan yang mereka memajang foto-foto makhluk hidup yang sejatinya mereka sudah mati. Dan sampai ada yang meyakini bahwasanya kalau tidak dipasang nggak bakal ada penglaris. Lihat Pak, lihat. Ini kenapa Nabi SAW melarang ada gambar di dalam rumah, ya, tanpa ada keperluan. Ya. Ya. Kenapa demikian? Karena ditakutkan, dikhawatirkan ada yang menyembah gambar tersebut. Ya. Nah itu buktinya sekarang di zaman ini banyak tuh. Ya. Nggak perlu kita sebutkan namanya. Namun ketika antum belanja di warung, rumah makan, ada yang mencantumkan itu. Ya, macam-macam bentuknya. Dan sampai ada yang meyakini kalau nggak dipasang maka nggak bakalan laris dagangan saya. Na'udzubillah. Padahal yang dagang orang Islam. Ya. Maka betul ketika seseorang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada malaikat, niscaya kepribadiannya dan amalannya pasti akan berubah. Pasti akan berubah. Akan menuju ke arah yang lebih baik lagi. Namun ketika seseorang tidak beriman, wala ilallah wala ila malaikah, niscaya pribadiannya dan juga amalnya akan buruk. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Baik. Dan di antara bentuk seseorang beriman kepada malaika adalah di sini beliau menyebutkan hafizahullah taala, fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Sesungguhnya malaikat itu merasa terganggu dengan aroma yang tidak enak, sebagaimana anak cucu Adam itu tidak suka dengan bau yang tidak enak. Ya. Maka dari hadis ini, ketika seseorang mencintai kebersihan, mencintai kerapihan, mencintai yang wangi-wangi, berarti sejatinya dia sedang beriman kepada malaikat. Ya. Maka salah kalau ada orang muslim itu sampai dilabeli dengan label jorok. Harusnya nggak kayak gitu Pak. Ya. Seorang muslim itu harus bersih. Kenapa? Karena ketika seseorang muslim tidak bersih, sejatinya dia sedang melukai malaikat-malaikat Allah. Kenapa? Karena malaikat pun juga terganggu sebagaimana terganggunya anak-anak Adam. Maka ini pelajaran untuk kita semua Pak, khususnya kalau kita datang ke masjid, baik itu untuk menunaikan sholat, baik itu untuk menuntut ilmu, sebisa mungkin kita perhatikan pakaian kita, kebersihan kita, wajah kita, dan lain seterusnya. Pakai parfum, sikat gigi jangan lupa, mandi, sisiran, rapi, enak. Ya. Karena sejatinya kita sedang beriman kepada malaikat pula tatkala kita mengamalkan kebersihan. Ya. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Ini salah satu di antara bentuk kenapa urgent sekali kita mempelajari tentang rukun iman. Taib. Ini yang ketiga. Taib. Lanjut kepada pembahasan berikutnya, yaitu halaman 342. Di sini beliau menyebutkan alam malaikat. Ya. Yang pertama, beliau menyebutkan definisi malaikat. Maka ketahuilah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, secara bahasa malaikat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yang mengatakan
bahwasanya al-malaikah itu diambil dari kalimat al-malak. Al-malak yang artinya al-akhdhu bil quwwah, mengambil dengan kuat, ya. Mengambil dengan kuat, ya. Jadi maksudnya adalah makhluk Allah yang kuat. Makhluk Allah yang kuat, ya. Karena sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat At-Tahrim tentang penjaga api neraka, penjaga neraka, ya, alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di neraka itu ada penjaga yang mana mereka itu kasar, keras, kuat, tapi mereka tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, dan mereka senantiasa taat atas perintah yang Allah perintahkan, ya. Ini pengertian yang pertama. Adapun pengertian yang kedua secara bahasa adalah al-malak atau al-malaika diambil dari kalimat al-ma'laku. Al-ma'laku, ya, dari wazan af'ala, ya, yang artinya adalah utusan, ya. Makanya seringkali Allah menyebutkan tentang bahwasanya malaikat itu adalah utusan Allah Azza wa Jalla. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, beliau di sini menyebutkan malaikat secara istilah adalah makhluk Allah. Ini pertama, yang tercipta dari cahaya. Yang kedua, makhluk Allah yang tercipta dari cahaya, dan tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali siapa? Allahu Azza wa Jal, ya. Maka jangan kita batas-batasi, oh malaikat itu ciptaan Allah yang sekian gitu. Jangan. Karena memang riwayatnya itu menyebutkan bahwasanya malaikat itu tidak diketahui jumlahnya. Tidak diketahui jumlahnya. Ya, banyak hadis yang menyebutkan bahwasanya malaikat itu jumlahnya banyak, ya. Salah satu diantaranya adalah neraka itu ditarik, setiap yang menarik itu ada 70.000 malaikat, Pak. Bayangin, ya. Dan juga jumlahnya besar, bentuknya pun besar, ya. Pernah suatu hari Nabi SAW diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Jibril alaihissalam, ya. Kemudian beliau mengatakan, mendeskripsikan tentang Jibril alaihissalam, itu beliau atau Jibril antara jarak kuping dengan pundaknya itu perjalanan 70.000 tahun. Coba antum bayangin, Pak, gimana, Pak? Ya, di dalam riwayat juga mengatakan bahwasanya satu sayap malaikat itu dari ufuk ke ufuk. Gimana, Pak? Masuk di akal? Masuk di akal? Harus masuk. Harus masuk. Jangan sampai kita nggak beriman kepada sifat-sifat malaikat. Karena yang namanya beriman kepada malaikat itu, satu, kita mengimani tentang nama-nama malaikat. Yang kedua, kita beriman tentang sifat-sifat malaikat. Yang ketiga, kita beriman tentang jumlah-jumlah malaikat. Ya, ini beriman kepada malaikat itu sejatinya seperti itu. Kita meyakini bahwasanya nama-nama malaikat itu, ya, sebagaimana yang telah disampaikan oleh dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salaf, ya. Dan juga sifat-sifatnya. Kalau Rasulullah SAW pernah mengatakan di dalam hadis yang sahih bahwasanya salah satu di antara sifat atau kriteria malaikat adalah tadi, ya, antara kupingnya sampai pundaknya itu perjalanan 70.000 tahun, ya. Dan juga diriwayatkan sayapnya itu dari ufuk ke ufuk berikutnya. Nah, wala haula wala quwwata illa billah, ya. Maka, ya, malaikat adalah makhluk Allah yang tercipta dari cahaya, dan tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah, dan ditugaskan untuk beribadah kepada Allah dan juga mengurus alam semesta, ya. Ini ada 4 tentang siapa itu malaikat. Ini diingat baik-baik, Pak, ya, supaya nanti kalau ada ustadz yang lain yang bertanya apa itu malaikat, bisa jawab, ya. Yang pertama, malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang terbuat dari apa? Dari cahaya. Dan yang ketiga apa? Jumlahnya tidak ada yang mengetahuinya. Dan yang keempat, diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah dan mengatur, atau diwakilkan oleh Allah untuk mengatur alam semesta. Sejatinya yang mengatur alam semesta tetap siapa? Allah Azza wa Jalla, ya. Taib.
Ini adalah pengertian tentang malaikat. Taib. Yang kedua pembahasannya adalah tentang nama-nama malaikat. Nama-nama malaikat, ya. Di sini beliau menyebutkan pembahasan mengenai nama-nama malaikat bisa kita klasifikasikan menjadi dua bahasan. Yang pertama, nama-nama malaikat secara umum. Secara umum. Dan yang kedua, nama-nama malaikat secara khusus. Ya. Jadi nama-nama malaikat terbagi menjadi dua. Ada yang secara umum dan ada yang secara khusus. Yang pertama adalah pembahasan tentang nama-nama malaikat secara umum, Pak. Ya. Salah satu di antara contohnya adalah Allah Subhanahu wa taala seringkali menyebut dengan sebutan al-malaikatu. Al-malaikatu. Jadi al-malaikatu itu sejatinya bentuk plural dari al-malak. Bentuk plural atau jamak dari al-malak. Al-malaku jamaknya al-malaikatu, ya, para utusan Allah, sebagaimana yang datang dalam ayat yang begitu banyak. Nah, taib. Ini secara umum. Taib. Yang selanjutnya, di antara contoh nama malaikat yang secara umum adalah al-malaku itu sendiri. Al-malaku, ya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Fajr ayat 22. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan pada hari itu akan datang Rabb kalian dan para malaikat dengan keadaan yang bersof. Ya. Ini kalau kita mau mengulik surat Al-Fajr bisa menambah keimanan kita, Pak. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Rabbmu dan malaikat akan datang secara bersof-sof. Wa ji'a yauma idzin bi jahannam, dan pada hari itu neraka akan didatangkan kepada para ciptaan Allah Jalla wa ala, manusia, jin dan lain seterusnya. Yauma idzin yatadzakkarul insan, dan pada hari itu pula manusia akan mengingat apa yang telah mereka lakukan di dunia. Anna lahu dzikra, namun ingat-ingat udah enggak bermanfaat lagi. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, dan para manusia akan mengatakan, ya laitani, wahai celaka diriku, qaddamtu li hayati, seandainya dulu ketika aku di dunia aku beramal soleh, aku melakukan ketaatan, aku sholat 5 waktu, aku bersedekah, aku pergi haji, aku umrah dan lain seterusnya. Qaddamtu li hayati, semasa aku hidup aku beramal soleh. Fa yauma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad, dan pada hari itu tidak ada yang bisa mengadab kecuali Allah Azza wa Jalla. Wa la yuthiqu wathaqahu ahad, dan tidak ada yang bisa mampu untuk menguatkan dirinya kecuali Allah Jalla wa ala. Wa la yuthiqu wathaqahu ahad yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fa yauma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Ya fa yawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang mutmainnah, yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jiwa-jiwa yang tenang itu siapa, Pak? Orang-orang yang beriman. Ya, orang-orang yang beriman, jelas mereka akan merasakan ketenangan nanti di hari kiamat. Irji'i ila rabbiki, kembali engkau kepada kepada Rabbmu. Kembali kalian kepada Rabbmu. Radiyatan mardiyah, dalam kondisi diridhoi dan orang-orang pun meridhoi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, radiyatan mardiyah. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Poinnya adalah hendaknya kita selama di dunia itu betul-betul memaksimalkan potensi yang Allah berikan. Untuk apa? Untuk senda gurau, untuk foya-foya, untuk main-main, untuk bermaksiat? Enggak. Untuk beramal soleh, Pak. Ya, jangan sampai kita nyesal sebagaimana yang telah Allah sebutkan. Ya laitani qaddamtu li hayati, duhai celaka diriku, kenapa kok aku nggak beramal soleh sewaktu di dunia? Naudzubillah. Ya, maka alhamdulillah kalau kita sudah diberikan hidayah oleh Allah Jalla wa ala, dan hidayah ini harus kita jaga.
Cara menjaganya bagaimana? Dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhkan diri dari yang namanya kemaksiatan kepada Allah, khususnya dengan menuntut ilmu. Semakin kita menjauh dari majelis-majelis ilmu, niscaya akan semakin jauh hidayah yang Allah berikan kepada kita, ya. Dan na'udzubillah, jangan sampai kita masuk ke dalam firman Allah Jalla wa'ala, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka berpaling dari siapa? Dari Allah, maka Allah akan memalingkan mereka seutuhnya. Na'udzubillah. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Ini salah satu di antara buah bagaimana caranya atau kenapa kita harus beriman kepada malaikat, ya. Banyak faedahnya, Pak. Baik. Di antara nama-nama malaikat yang secara umum adalah Al-Mala'ul A'la, ya. Al-Mala'ul A'la, kelompok yang tinggi. Maksudnya tinggi apa? Tinggi derajatnya di sisi Allah Jalla wa'ala, ya. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh hadis qudsi, ya. Kata Nabi SAW yang datang lafadznya dari Allah Azza wa Jal, ana inda dhanni abdi bi, sesungguhnya aku itu tergantung prasangka hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku bersama mereka apabila mereka mengingat diriku. Fa in dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi, apabila dia mengingat diriku pada dirinya sendiri saja, maka niscaya aku akan mengingat mereka dengan diriku sendiri pula, ya, dalam diriku maksudnya. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum, dan apabila mereka mengingat diriku dengan para malaikat, niscaya aku akan mengingat mereka pula di dalam perkumpulan kelompok tersebut pula, ya, yang lebih baik daripada mereka juga, ya. Nah, ini salah satu di antara kenapa atau contoh nama malaikat secara umum, ya. Dan di antara nama malaikat secara umum adalah Al-Muqarrabun. Al-Muqarrabun, yaitu yang artinya didekatkan kepada Allah, ya. Ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Jalla wa Ala dalam surat An-Nisa ayat 172. La yastankifal masihu ay yakuna 'abdan lillah walal malaikatul muqarrabun wa may yastankif min an ibadatihi wa yastakbir fasayahsyuruhum ilaihi jami'a. Dan Al-Masih sama sekali tidak akan enggan menjadi hamba Allah, dan begitu pula para malaikat yang terdekat kepada Allah. Dan barang siapa yang enggan menyembah Allah dan menyombongkan diri kepada Allah, maka Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya nanti. Ini salah satu di antara nama malaikat secara umum, Al-Muqarrabun. Baik. Di antara nama malaikat yang lain yang secara umum adalah As-Safarah. As-Safarah, nama malaikat pula secara umum yang artinya adalah utusan, ya. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW, al-mahiru bil Quran ma'a safaratil kiramil bararah. Sesungguhnya orang-orang yang mahir di dalam Al-Quran, mereka akan bersama para as-safaratil kiramil bararah, utusan-utusan Allah yang mulia dan senantiasa berbuat ketaatan, ya. Ini. Baik. Yang selanjutnya adalah di antara nama-nama malaikat secara umum adalah Al-Ashhad. Al-Ashhad yang artinya adalah para saksi. Para saksi. Kata Allah Jalla wa Ala dalam surat Ghafir ayat 51, "Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad." Kata Allah Jalla wa Ala, sesungguhnya kami akan menolong utusan-utusan kami, yaitu rasul-rasul Allah, ya. Walladzina amanu fil hayatid dunya, dan orang-orang yang beriman di dalam kehidupan dunia dan pada hari kiamat, ya. Dan juga orang-orang yang beriman tentang tampilnya hari kiamat, hari didirikan para saksi, para malaikat juga nantinya, ya. Ini salah satu di antara nama-nama malaikat, dan masih banyak lagi. Salah satu di antaranya adalah Ar-Rusul. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menamakan para malaikat dengan Ar-Rusul. Jadi Ar-Rusul itu bukan cuman rasul-rasul Allah saja, bukan rasul-rasul dalam bentuk manusia, bukan, tapi terkadang Allah menyebutkan pula dalam bentuk malaikat, Ar-Rusul, ya. Taib. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Kemudian yang berikutnya adalah nama-nama malaikat secara khusus. Nama-nama malaikat secara khusus, ya.
Namun ketahuilah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, nama-nama malaikat secara khusus itu ada yang Allah sebutkan dalam bentuk jamak atau plural, dan ada pula yang dalam bentuk mufrad atau tunggal atau singular, ya. Salah satu di antara contoh yang Allah sebutkan nama malaikat secara khusus dalam bentuk jamak banyak adalah Az-Zabaniyah. Az-Zabaniyah, ya. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat apa? Ada yang tahu, Pak? Az-Zabaniyah. Yang tahu ada hadiahnya lagi. Surat di juz 30, Pak. Nggak usah jauh-jauh. Al-Alaq, atau melihat buku. Barakallahu fiik. Ya, surat Al-Alaq, ya. Sanad'uz Zabaniyah. Ya, kami akan datangkan, kami akan panggil, ya, malaikat Zabaniyah, ya. Malaikat Zabaniyah itu apa? Adalah malaikat yang mereka ditugaskan oleh Allah untuk mendorong para pendosa untuk masuk ke dalam neraka. Ngeri, Pak. Sanad'uz Zabaniyah, ya. Baik, yang selanjutnya di antara nama-nama khusus dalam bentuk jamak untuk malaikat adalah al-mu'aqibatu. Al-mu'aqibatu, ya. Al-mu'aqibat itu yang menjaga, yang diutus oleh Allah untuk menjaga makhluk Allah Jalla wa Ala yang lainnya, ya, al-mu'aqibat. Baik, yang berikutnya adalah al-hafazatu. Al-hafazatu, yaitu malaikat yang senantiasa mencatat, para pencatat, ya, al-hafazatu. Dan ada juga disebutkan di antara nama-nama malaikat secara khusus adalah sayyahun, yaitu malaikat yang senantiasa berjalan kemana-mana, ya. Banyak nama-nama malaikat, Pak, ya. Baik. Yang selanjutnya adalah nama-nama malaikat yang Allah sebutkan dalam bentuk single atau tunggal atau, ya, mufrad, ya. Salah satunya adalah al-munkar wan nakir. Al-munkar wan nakir, ya. Apa tugasnya, Pak? Malaikat munkar dan nakir. Nah, munkar dan nakir itu jumlahnya ada berapa, Pak? 2 atau gimana? Atau 1? Tadi di sini beliau sebutkan kan, ada pun contoh-contoh bentuk mufrad, bentuk-bentuk yang yang tunggal, itu al-munkar wan nakir. Apakah munkar dan nakir itu sendiri atau munkar sendiri, nakir sendiri? Sendiri-sendiri. Kenapa dipasang di sini? Karena ditugasnya berdua. Ditugasinya berdua. Di mana? Di alam barzakh nantinya, di alam kubur, ya. Ditanya, ya, ini malaikat yang Allah utus untuk menanyakan, ya, hamba yang telah Allah wafatkan nantinya, ya. Atau sebutan lainnya adalah al-fattan, yang memfitnah. Makanya ketika kita sholat itu kita diperintahkan untuk berlindung dari 4 perkara. Apa, Pak? Pertama dari fitnah apa? Khilaf. Masya Allah, ada khilaf. Fitnah. Allahumma inni a'udzubika min adabi Jahannam dulu, neraka Jahannam dulu. Habis itu apa? Wa min adzabi al-qabri. Ini kita harus yakin bahwasanya di kubur itu ada azabnya. Tidak sebagaimana orang-orang ahlul bidah, mereka tidak meyakini bahwasanya di alam kubur itu enggak ada yang namanya azab, enggak, salah, ya. Kemudian yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat. Ini yang ketiga, fitnah kehidupan dan juga fitnah kematian. Ditafsirkan oleh para ulama, maksudnya adalah pertanyaan hidup dan mati selama dikubur tadi nantinya tuh. Wa min fitnatil masihi ad-dajjal. Ya, maka harus diperhatikan, Pak. Ya, ada malaikat munkar dan nakir yang sudah Allah siapkan untuk menanya kepada hambanya nantinya. Ya, kalau orang yang beriman akan mudah. Namun orang yang tidak beriman, mereka akan sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya. Mereka akan mengatakan, nggak tahu, dulu saya cuma ikut-ikutan dan lain seterusnya. Nah, ini na'udzubillah. Baik. Kita lanjutkan insyaallah setelah adzan berkumandang, ya, sampai pada pembahasan tentang nama-nama yang tidak ada dalil sahih tentang malaikat. Allah taala a'lam.
Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita lanjutkan kembali penjelasan tentang beriman kepada malaikat, yang mana di sini beliau sudah menyebutkan bahwasanya nama-nama malaikat itu terbagi menjadi dua, ya, nama-nama khusus maksudnya. Ya, ada yang bentuknya jamak, maksudnya adalah banyak, ya, plural, dan ada juga yang bentuknya mufrad atau singular, ya. Salah satu di antara nama tersebut adalah Al-Munkar wan Nakir, yang mana mereka ini ditugaskan oleh Allah Azza wa Jal untuk menanyakan kepada makhluk Allah di dalam alam kubur atau barzakh, ya. Dan nama lain dari malaikat ini adalah Al-Fattan, yang memberikan pertanyaan, ya, memberikan fitnah, ujian maksudnya. Baik, yang selanjutnya adalah malaikat Allah yang bernama Harut wa Marut. Harut wa Marut, ya. Ini adalah nama dari dua malaikat yang Allah utus sebagai penguji pula. Namun bentuk ujiannya adalah dengan mengajarkan manusia untuk bisa sihir, ya. Tapi ketika dia mengajarkan sihir, ya, dia mendisklaimer pula. Dia bilang, "Innama nahnu fitnatun fala takfur." Ketahuilah sesungguhnya kami ini adalah penguji untuk kalian, maka jangan kalian kufur, ya. Jangan kalian percaya untuk berbuat sihir ini nggak boleh gitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat ini, malaikat Harut dan Marut, untuk menjadi ujian bagi hamba-hambanya nanti, ya, sebagaimana disampaikan oleh Allah Jalla wa Ala dalam surat Al-Baqarah ayat 102, ya. Baik, yang selanjutnya di antara nama-nama malaikat yang bentuknya single secara khusus adalah malaikat Malik. Malaikat Malik. Apa tugas malaikat Malik, Pak? Hah? Yang tahu angkat tangan, Pak. Ada hadiah lagi. Jangan antum, ya. Antum. Fadhal, Pak. Penjaga neraka. Mumtaz. Barakallahu fiik. Tafadhal, Pak. Tafadhal, Pak. Barakallahu fiik. Ini tahabu, ya, saling memberi hadiah lah agar saling mencintai kalian. Baik, ya. Malik itu adalah salah satu di antara nama malaikat Allah Jalla wa Ala yang Allah perintahkan untuk menjaga pintu-pintu neraka, ya. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Az-Zukhruf ayat 77, Allah berfirman, "Wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun." Ya. Dan mereka orang-orang kufar itu menyeru, berteriak, memanggil, "Wahai Malik, biarkan saja Rabb-Mu yang mengatur ini semua, ya, yang mematikan kami," maksudnya. Ternyata malaikat Malik menjawab, "Sungguh kalian akan tetap tinggal di neraka ini." Maksudnya gimana, Pak? Ya, di neraka itu dibiarin hidup, ya. Padahal orang-orang yang di dalam neraka nanti, na'udzubillah, itu berteriak kepada Malik, "Udah Malik, tolong panggil Rabb-Mu, biarin kita mati, biar selesai nih hukuman." Tapi enggak, kata Malik, enggak. Qala innakum makithun. Enggak, kalian enggak bakalan mati, ya kalian kayak gitu terus, ya. Dan ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang menjadi cambuk untuk kita yang meremehkan perbuatan dosa, ya. Kata Allah Jalla wa Ala, "Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab." Ketika penduduk neraka nanti, ketika di neraka akan Allah adab mereka, yang mana adab tersebut adalah setiap kali kulit mereka dibakar, kosong, kriuk, Allah ganti lagi dengan kulit yang baru. Terus begitu, supaya apa? Kata Allah Jalla wa Ala, liyadzuqul adzab, supaya mereka merasakan yang namanya azab. Lihat, Pak. Lihat. Memang Allah itu Rahim, Ar-Rahman. Allah itu penyayang, pengasih. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala,
wa anna adzabi huwal adzabul alim. Dan adabku itu adab yang kekal. Ya. Dan juga di dalam firman yang lain, ya. Inna adzabi lasyadid, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur akan kami tambahkan. Kalau kalian kufur ketahuilah sesungguhnya apa? Adabku sangat keras, sangat berat. Ya, ini. Ya. Ini salah satu di antara nama malaikat yang Allah utus untuk menjaga pintu neraka. Taib. Yang selanjutnya di antara nama-nama malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah namanya Malakul Maut. Malakul Maut. Ya. Yang mana nama ini artinya adalah malaikat pencabut nyawa. Ya, malaikat pencabut nyawa. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Dan katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya malaikat maut yang akan mewafatkan kalian, mencabut nyawa-nyawa kalian. Baik. Di antara nama yang khusus dalam bentuk single adalah yang tidak paling asing, yang sangat tidak asing di telinga kita, yaitu malaikat Jibril. Ya, Jibril. Ya, ini malaikat yang memiliki tugas apa? Hah? Harus dikasih hadiah? Kebangetan, Pak. Allah harus dikasih hadiah pula malaikat Jibril, ya. Pembawa wahyu. Dan malaikat Jibril ini namanya banyak, ya. Terkadang disebutkan dengan Jibril, terkadang disebutkan dengan Ruhul Qudus, atau terkadang disebutkan dengan Ar-Ruh saja, ya. Namun yang paling terkenal adalah Jibril. Taib. Yang selanjutnya di antara nama-nama malaikat yang Allah utus pula adalah Mikail, ya. Mikail. Adapun tugasnya apa? Yang mengatur hujan. Mengatur hujan. Taib. Dan yang selanjutnya adalah malaikat yang tidak asing pula di telinga kita, yaitu malaikat Israfil. Apa itu malaikat Israfil tugasnya? Meniup sangkakala atau meniup trompet nanti ketika hari kiamat tiba. Dan tiga malaikat ini adalah sebaik-baik malaikat, yang paling bagus kata para ulama. Ya, malaikat apa? Jibril, Mikail, dan Israfil. Kenapa demikian? Karena di antara faedah yang di sini beliau telah sebutkan, kalau malaikat Jibril itu memiliki tugas untuk menyampaikan wahyu, yang mana dengan wahyu tersebut orang akan mendapatkan petunjuk. Taib. Adapun malaikat Mikail adalah yang mengurus curah hujan. Maksudnya rezeki manusia di muka bumi. Kalau nggak ada hujan susah hidup. Ya, susah hidup. Ya, ini yang mengatur pergerakan manusia, makhluk di muka bumi ini. Dan Israfil adalah yang berkaitan dengan kematian. Makanya mereka tiga ini adalah yang paling spesial di antara malaikat-malaikat yang lainnya. Namun di antara tiga ini yang paling spesial siapa? Tidak lain tidak bukan malaikat Jibril alaihi salam. Ya, ini yang paling tinggi derajatnya. Ya. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Perlu kita ketahui bahwasanya, ya, nama-nama malaikat harus kita imani dengan sebenar-benarnya, dan pula sifat-sifatnya dan juga jumlahnya. Terakhir adalah pembahasan tentang nama-nama yang tidak sama sekali ada dalil sahih, yang mana nama malaikat ini seringkali dan sudah pernah kita pelajari dulu, khususnya di TPA kita, ya. Namun banyak yang tidak ada dalilnya sama sekali, namun dinamakan dengan nama demikian. Siapa saja di antara nama-nama tersebut yang tidak ada dalil sahih di dalamnya atau dalam penyebutannya adalah malaikat Ridwan. Ya. Tahu malaikat Ridwan, Pak? Tahu kan antum? Antum punya teman nomornya Ridwan? Banyak. Lihat. Mereka menyangka itu nama malaikat, ternyata tidak demikian. Dalilnya tidaklah sahih. Malaikat Ridwan itu tugasnya apa dulu, Pak? Apa? Masya Allah. Itu bukti, Pak, ya. Sesuatu yang sering kali diulang akan nyantol di kepala. Tapi kalau yang nggak pernah diulang, nggak bakalan nyantol di kepala. Ini bukti. Padahal antum, ana yakin nggak belajar itu. Belajarnya dulu kayaknya.
Zaman masih TPA sama kiai-kiai kita gitu ya. Insyaallah masih ingat kan? Alhamdulillah. Taib. Ini yang pertama malaikat Ridwan. Yang kedua di antara nama malaikat yang tidak ada dalil valid di dalamnya atau dalam penyebutannya adalah malaikat Izrail. Malaikat Izrail. Apa katanya Pak? Bila Izrail datang memanggil apa? Hafal antum pasti malu-malu aja. Ya kan? Nah, itu sering tuh Pak. Dulu zaman-zaman kita masih jahil, ya kayak gitu kan dinyanyiinnya kalau enggak salah. Bila Izrail datang memanggil, nah itulah pokoknya lupa saya juga kan. Nah itu malaikat Izrail, mereka mengira bahwasanya ini malaikat maut, padahal tidak demikian. Malaikat maut namanya malaikat maut, malakul maut. Ya ini harus dirubah. Nanti antum punya anak, punya keluarga, sampein, murid-murid sampein bahwasanya malaikat maut itu namanya bukan Izrail. Bilang namanya malakul maut, malaikat maut aja gitu, malaikat maut, ya. Karena nggak ada dalil yang sahih, ya. Kecuali dalam Al-Quran surat As-Sajdah ayat 11, dan Allah menyebutkan tentang malaikat kematian itu namanya qul yatawaffakum malakul maut. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya mematikan kalian itu nantinya akan malaikat maut, malakul maut. Baik. Yang selanjutnya di antara nama yang tidak ada dalil landasan validnya di dalam Al-Quran atau Sunnah, yaitu malaikat Ismail. Ya, sudah pernah dengar Pak? Baru kali ini ya? Ya, tapi di sini beliau sebutkan di antara nama malaikat yang tidak ada dalilnya adalah malaikat Ismail. Ismail. Taib. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Terakhir pembahasan yang menarik, yaitu pembahasan tentang hukum memberi nama anak dengan nama malaikat. Hukum memberi nama anak dengan nama malaikat. Apa hukumnya Pak? Khilaf. Belum ada yang jawab. Khilaf. Ya. Khilaf di antara para ulama. Ya. Di sini beliau menyebutkan bahwasanya ada dua kondisi. Secara umum memberi anak itu dengan nama malaikat ada dua kondisi. Yang pertama adalah ketika kita memberikan nama anak kepada anak perempuan. Nama malaikat kepada anak perempuan. Nah ini ulama menjelaskan bahwasanya sepakat haram hukumnya memberikan nama malaikat kepada anak perempuan. Ini haram, mutlak haram. Kenapa? Karena dikhawatirkan masuk ke dalam firman Allah Jalla wa'ala tadi surat Az-Zukhruf ayat 19, yang mana orang-orang terdahulu itu mengatakan bahwasanya malaikat itu adalah apa? Anak Allah Jalla wa'ala yang perempuan. Nah, ini nggak boleh. Maka dari situ dilarang kita memberikan nama malaikat kepada anak perempuan kita. Ya, tapi pernah antum temui anak perempuan namanya pakai nama malaikat? Jibril, apalagi? Nggak ada, nggak mungkin ada nama perempuan namanya Jibril, Mikail, apa? Nggak ada. Israfil, apalagi? Ya, apa? Mungkar Nakir, nggak mungkin lah. Lebih parah lagi Mungkar Nakir. Dan lain seterusnya. Ini nggak boleh, haram hukumnya. Adapun kondisi kedua di sini beliau sebutkan adalah memberi nama malaikat kepada anak laki-laki. Boleh atau tidak boleh? Boleh atau tidak boleh? Khilaf di antara para ulama. Yang pertama mengatakan bahwasanya makruh. Makruh itu dibenci, tidak dianjurkan sama sekali untuk memberikan nama malaikat kepada apa? Anak laki-laki. Makruh, ya. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Malik, padahal namanya sendiri pun nama malaikat. Ternyata beliau sebutkan enggak. Di akhir nanti beliau sebutkan bahwasanya nama Imam Malik itu tidak diambil dari nama malaikat, enggak. Jadi dari sebelum datang Islam pun itu sudah ada penyebutan dalam bahasa Arab Malik. Malik, ya. Ini makruh dan ini diriwayatkan oleh Imam Malik yang beliau berdalil dengan riwayat dari sahabat Nabi Umar ibn al-Khattab. Taib. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pendapat yang kedua adalah boleh. Dan ini pendapat yang diambil oleh jumhur ulama, ya. Namun ketahuilah bahwasanya sebaik-baik nama adalah dua. Siapa? Abdurrahman dan Abdullah. Ya, silahkan. Ya, kebiasaan para salaf memang memberikan nama anaknya dengan nama-nama malaikat. Namun ketahuilah Nabi SAW mengatakan ahabbul asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling Allah cintai
adalah Abdurrahman. Kenapa? Karena di dalamnya ada penghambaan tersendiri. Abdullah hamba Allah, Abdurrahman hamba yang maha mencintai, maha menyayangi, ya. Allah Ta'ala a'lam bis-shawab, kurang lebihnya ya, semoga bisa dipahami dengan baik. Maka ya, mari kita semangat dalam belajar. Mari kita senantiasa meminta taufik dan juga hidayah dari Allah Jalla wa'ala, agar senantiasa diberikan keistiqomahan, khususnya di dalam meniti agama yang hak ini sesuai dengan pemahaman para salaful ummah, ya. Dan semoga Allah wafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Insyaallah pada pertemuan berikutnya akan kita bahas tentang sifat-sifat malaikat, ya. Sifat-sifat malaikat. Kurang lebihnya kami mohon maaf, ya. Kami cukupkan sampai sini saja dikarenakan waktu yang sudah terbatas, ya. Jazakumullahu khairan atas perhatian dan luangan waktunya, ya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.